Iya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah menjadi sorotan publik. Ketidakberdayaan KPK menangkap sejumlah buronan menjadi catatan serius yang memang harus diperhatikan oleh pimpinan KPK. Nah, hasil survei Indobarometer dan Alfara Institute yang dirilis pada awal tahun ini menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap KPK juga turun signifikan. Nah, penurunan ini mengantarkan KPK terlempar ya dari 3 besar lembaga yang dipercayai publik. Insight kali ini membahas bagaimana strategi para pejuang anti rasuah ini memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi sehingga kepercayaan publik bisa kembali tinggi. Bersama saya, Desi Anwar. Kita jaga agar KPK tetap lebih kuat dibandingkan lembaga lain dalam pemberantasan korupsi. Kami harus melakukan penegakan pemberantasan korupsi. Ya, khusus kami Dewan Pengawas akan memberikan fundamen yang kuat untuk pimpinan KPK bisa melaksanakan secara baik, menjamin kepastian hukum. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami situasi stagnasi yang cukup serius. Itulah kalimat pertama dari catatan pemantauan kinerja KPK Desember 2019 hingga Juni 2020. Catatan yang disusun oleh Indonesia Corruption Watch dan Transparency International Indonesia menyoroti kinerja setengah tahun pertama dari 5 pimpinan baru KPK. Catatan ini juga menyoroti kemunculan Dewan Pengawas dan revisi Undang-Undang KPK. Transparency International dan ICW memandang kehadiran organ Dewan Pengawas di dalam KPK kontraproduktif dengan semangat pemberantasan korupsi. Pembentukan Dewan Pengawas dianggap sebagai alat kontrol Presiden terhadap KPK. Bahkan, ICW dan Transparency International memberi rapor merah bagi KPK pimpinan Firly Bahuri. KPK dianggap mengalami situasi stagnasi jika dilihat pada kinerja penindakan, pencegahan, dan internal KPK. Dari sektor penindakan, kritik dilontarkan terkait jumlah operasi tangkap tangan yang turun drastis, bertambahnya jumlah buronan, dan tindakan yang tidak menyentuh perkara besar. Catatan ICW, pasca Joko Chandra ini tertangkap, masih ada 39 buronan korupsi lainnya yang jika ditotal kerugian negaranya mencapai 53 triliun. Selanjutnya, sektor pencegahan. Hal ini tidak lepas dari implikasi revisi Undang-Undang KPK yang menguatkan kultur impunitas pejabat publik. Terlihat dari minim dan tidak jelasnya tindak lanjut dari rekomendasi-rekomendasi yang telah diberikan oleh KPK kepada lembaga-lembaga pemerintah. Sementara kinerja internal KPK kerap menuai kritik dari masyarakat. Langkah yang diambil pimpinan sering bertolak belakang dengan pola kerja lembaga anti rasuah ini pada periode sebelumnya. Kebijakan yang dianggap kontroversi antara lain pengembalian paksa penyidik ke instansi asal, kental dengan gimmick politik, dan ragam persoalan dalam seleksi jabatan internal. Memang, belum 1 tahun KPK bekerja di era Firly Bahuri. Namun, KPK yang semakin kuat, bersih, dan independen masih menjadi harapan dalam mengusir korupsi dari bumi pertiwi. Ya, Presiden Joko Widodo telah melantik pimpinan baru KPK pada tanggal 20 Desember tahun 2019 lalu. Presiden berharap penguatan KPK betul-betul nyata dalam pemberantasan korupsi yang sistematis sehingga bisa memberikan dampak yang positif bagi perekonomian Indonesia. Lalu apa saja capaian KPK dalam masa kerja 7 bulan terakhir dan bagaimana upaya KPK menjawab kritik masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Telah hadir bersama saya di Studio 3 CNN Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri. Halo Pak Firly, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, iya kita penting sehat sekarang kalau masa Covid. Dan kita tetap menjaga jarak ini di sini. Nah Pak Firly ya, kalau ini sudah 7 bulan ya sekarang sejak dilantik dari akhir Desember tahun lalu. Saya lihat ini sebenarnya perjalanan KPK selama ini dari tahun 2003 ya sejak dibentuknya KPK sampai terakhir ya tahun 2019 itu indeks persepsi korupsi di Indonesia ini
banyak peningkatan. Ya, kalau kita lihat tahun lalu itu indeks persepsi korupsinya itu 40. angka 40 dari 100. Nah, ini meningkat ya dari 38 tahun sebelumnya. Walaupun ini masih jauh, kita seharusnya mencapai 100 ya. Nah, saya lihat sekarang ini KPK yang begitu istilahnya sangat di-respect ya, dihormati masyarakat ini, banyak tantangan yang dihadapi. Ada 5 saya lihat ini. Pertama itu karena ada undang-undang ya yang direvisi yang tahun 2019 kemarin, yang merevisi sehingga membatasi ruang gerak KPK. Ya, baik dalam melakukan pekerjaannya dan juga dari segi independensinya. Itu mungkin tantangan yang pertama. Yang kedua, nah ini mungkin nasibnya Pak Firly yang menjadi ketua KPK ini masa COVID-19 ini. Dan COVID ini saya lihat begitu banyak moral hazard-nya karena begitu besar anggaran yang dikeluarkan untuk menangani COVID itu sendiri. Dan ketiga, dalam beberapa bulan ini kita melihat bahwa banyak sekali ya buronan yang masih belum ditangkap misalnya, dan juga belum terlalu banyak lah kelihatan OTT terhadap kasus-kasus yang lebih besar. Dan juga tentu saja penurunan kepercayaan publik, Pak Firly, kepada KPK yang menjadi lembaga yang dulu favorit ya, top 5 ya, number 2, sekarang jadi nomor 5. Dan tentu saja mungkin perubahan strategi yang saya lihat ini di bawah kepemimpinan Pak Firly ada lah, dan ini harus kita lihat apakah efektif dan sesuai untuk tantangan-tantangan yang dihadapi. Bagaimana Pak Firly? 7 bulan kira-kira apa yang sudah dilakukan, apalagi dengan ruang gerak KPK ini yang dibatasi saat ini? Ya. Terima kasih Mbak Desi. Tadi sudah disebutkan beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh KPK. Tetapi ada satu kalimat yang harus kita menjadi semangat kita, bahwa sukses seseorang, sukses lembaga itu dia sukses kalau dia bisa menghadapi tantangan, karena di samping tantangan itu pasti ada peluang. Setiap ada kelemahan pasti ada kekuatan, sehingga bagaimana kita bisa menyatukan peluang dan kekuatan itu sehingga kita bisa menghadapi tantangan dan menjadi winner, menjadi juara. Nah, terkait dengan itu tentu tadi disampaikan bahwa sesuai Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, ada beberapa hal yang memang harus kita sikap. Sebenarnya undang-undang ini tidak mengurangi, tidak mendegradasi kewenangan KPK. Karena kewenangan KPK dan tugas pokok KPK yang dulu hanya 5 tugas pokok, sekarang malah 6. Jadi saya kira tidak betul juga kalau undang-undang ini disebut melemahkan. Jadi sama sekali tidak merasa bahwa ini menjadi constraint. Tapi dengan adanya Dewan Pengawas KPK di situ, Pak Firly, bagaimana ini? Anda tidak merasa bahwa yang selama ini kan independen lah KPK. Nah, sekarang banyak sekali ini bos-bosnya yang harus ini. Ya, tapi begini, tentu kita harus berpikir bahwa suatu lembaga di era reformasi itu satu, syaratnya adalah transparansi. Kedua, profesional. 3, akuntabilitas. Keempat, dia harus membangun sinergitas dengan kementerian lembaga lain. Nah, keberadaan Dewan Pengawas adalah di pasal 37 disebutkan apa tugas Dewan Pengawas. 1, menyusun tentang kode etik. Yang kedua adalah tugas Dewan Pengawas memberikan izin tentang penyadapan, penyitaan, penggeledahan. Nah, tugas-tugas ini adalah terkait dengan tegas pengawasan. Jangan sampai kita terjadi penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan yang tidak terbatas, karena memang setiap kekuasaan itu harus ada aturan-aturannya, dan KPK dalam hal ini sesuai undang-undang, Dewan Pengawas lah yang akan melakukan 1, evaluasi tentang kinerja, 2, tentang pemberian izin penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan. Selama 7 bulan, menurut data yang kami terima, tidak ada izin yang terhambat. Ada berapa kali meminta izin untuk melakukan penyadapan, penggeledahan dalam 7 bulan ini, Pak? Kalau penyadapan itu sudah mencapai angka sekitar 200 lebih. Sedangkan untuk penggeledahan itu 25, penyitaan 201. Artinya dari proses penyidikan, apakah itu penyadapan, penggeledahan, penyitaan, itu tidak ada yang terganggu. Kenapa? Kita bisa lihat 2020 selama 1 semester ini KPK walaupun tidak terjadi terlampau festivalisasi di pemberitaan,
Tidak high profile dulu ya. Jadi seolah-olah ini sunyi senyap ini Ya, apa yang kelihatan dikerjakan siap. oleh KPK. Padahal kita adalah tetap bekerja. Kami ambil contoh, selama 6 bulan terakhir, KPK sudah menetapkan berdasarkan bukti permulaan cukup, ketransaksi dan bukti, kita sudah tetapkan 85 tersangka. 85 tersangka. Iya. Ini dari mana-mana saja ada saat ini profil dari. Ada profilnya. Bahkan kita sudah lakukan penahanan terhadap 61 tersangka. Artinya apa? Di dalam proses selama 1 semester ini, kita sudah melakukan penyidikan kurang lebih 160 perkara. Dan sudah kita tetapkan tersangka 85 tersangka. Saya kira itu. Jadi kita bekerja saja karena tujuannya adalah tetap komitmen pemberantasan korupsi. Iya. Kalau kita lihat dari apa sih pemberantasan korupsi? Kan tentu pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan melalui pencegahan maupun pemberantasan, melalui koordinasi, supervisi, monitoring, penyidikan penuntutan, dan pelaksanaan putusan hakim dan peradilan yang sudah memperoleh putusan tetap. Dan hubungan KPK sendiri dengan Dewan Pengawas selama ini bagaimana? Apalagi kalau kita lihat ya, salah satu sumber dari korupsi di negara ini itu adalah misalnya dari parlemen dan juga dari politik dan lain sebagainya. Sementara ya ini adalah istilahnya Dewan Pengawasnya kan juga dipilihnya oleh DPR ya, dan kemudian inilah yang menjadi salah satu masalah juga kan di Indonesia ini. Pak Firly tidak merasa ada semacam moral hazard dalam hubungan ini? Saya ingin sampaikan dulu, memang sesuai dengan undang-undang bahwa Dewan Pengawas itu nanti akan dipilih oleh legislatif setelah diusulkan oleh Presiden. Tapi untuk yang tahap pertama ini, atau kita sebut jilid pertama Dewan Pengawas, itu langsung ditunjuk oleh Presiden sesuai dengan keputusan Presiden. Ada 5 orang. Kalau terkait dengan apakah kita tunduk, apakah kita terpengaruh dengan kepentingan politik, tidak. Kenapa? Karena KPK di dalam fokus bekerja untuk memberantas korupsi itu ada 5 fokus yang kita kejar. Pertama adalah korupsi di bidang pelayanan publik maupun tata niaga. Lebih tegas lagi adalah tentang di bidang bisnis. Ya. Yang kedua adalah kita kejar tentang kejahatan terkait dengan politik. Apakah itu saat pemilihan kepala daerah, apakah biasanya itu money DPR, politik, money politik itu. Yang ketiga, kita juga melakukan penegakan pemberantasan korupsi di bidang penegakan hukum dan reformasi. Yang keempat, kita kejar tentang korupsi di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, terutamanya adalah kejahatan korupsi yang merugikan keuangan negara. Baik, Ya, jadi saya cukup kira banyak ya fokusnya Pak Firly. Kita istirahat sebentar, perjalanan pembicaraan kita masih panjang, Baik, jadi makasih. jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Masih bersama Insight with Desi Anwar, saya juga masih ditemani oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Firly Bahuri. Pak Firly, tadi kita berbicara mengenai strategi ya dari KPK di bawah pimpinan Anda. Dan korupsi itu sendiri, kalau kita definisi dari korupsi itu adalah penyalahgunaan terhadap kekuasaan publik atau jabatan publik dengan anggaran dana publik untuk kepentingan pribadi. Dan saya lihat ini di Indonesia ini sejak desentralisasi, kalau dulu kan zaman Orde Baru lah istilahnya, itu korupsinya itu tersentralisasi juga kepada pemerintah. Sekarang dengan desentralisasi, kemungkinan dari penyalahgunaan kekuasaan publik ini justru bisa terdesentralisasi. Nah, ada yang saya lihat moral hazard dari adanya COVID-19 ini, karena di situ ada pengalihan dana atau pemusatan dana untuk memulihkan COVID-19. Nah, ini juga dengan istilahnya pemerintah daerah dan juga kepala daerah itu memiliki cukup besar anggaran di bawahnya yang tentu saja harus ada akuntabilitasnya, harus ada dimonitoring, transparansi supaya digunakan sebaik-baiknya. Sementara itu dengan tidak ada kemungkinan mereka nanti dituntut misalnya atau diperkarakan dalam penggunaan dana COVID ini. Saya melihat ini moral hazard-nya itu sangat-sangat besar dalam penggunaan dana COVID ini, Pak Firly. Bagaimana? Begini, Mbak Desi,
saya harus sampaikan dulu apa itu sesungguhnya korupsi. Korupsi adalah seluruh tindak pidana korupsi sebagaimana diatur Undang-Undang 31 tahun 99 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Ada, kalau Anda ibaratkan pohon, satu pohon itu korupsi. Satu batang korupsi, tapi dia punya 7 cabang korupsi. Dan ada 30 ranting korupsi. Artinya bentuk-bentuk korupsi itu ada kurang lebih sekitar 30. Nah terkait dengan itu tentu kita akan bertanya, kan kalau kita ingin memberantas korupsi kita harus tahu dulu kenapa sih orang korupsi. Ya. Kira-kira gitu. Ya, banyak Banyak alasannya. alasannya. Ada yang disebut karena serakah, ada yang disebut karena kesempatan, ada yang disebut dengan kepentingan, ada yang disebut dengan karena hukumannya rendah. Ada juga yang Ada juga menyebut karena bahwa kebiasaan sistem. dan budayanya juga. Ada juga yang disebut karena budaya yang sudah mengakar lama. Tetapi yang pasti begini, kalau kita bicara tentang korupsi, tentulah ada celah-celah di setiap kegiatan pasti ada rentan korupsi. Di dalam anggaran penanganan COVID, pemerintah sangat concern terhadap penyelamatan jiwa manusia. Maka pemerintah sudah menggelontorkan uang kurang lebih 695,20 triliun Iya, untuk sangat 6 besar program. ya. Nah, kalau begitu apa yang dilakukan oleh KPK? Pertama, KPK ingin melihat 6 program itu wilayah mana yang rentan korupsi. Kita ambil salah satu contoh misalnya tentang pengadaan barang jasa terkait dengan alat kesehatan. Iya. Ini kita masuk di sana. Apa yang harus dilakukan oleh KPK terkait dengan supaya orang tidak punya kesempatan korupsi. Ya, biasanya procurement, tender dan lain sebagainya. Ya, kita buat rambu-rambunya. Misalnya tidak boleh ada persekongkolan, jangan ada penerima penyuapan, tidak boleh ada gratifikasi, tidak boleh ada niat untuk melakukan kejahatan. Jangan pernah membiarkan orang melakukan kejahatan korupsi. Itu udah kita dan kita terbitkan surat edaran. Kita sampaikan kepada kementerian lembaga, kita sampaikan kepada gubernur kabupaten kota, kita sampaikan supaya ini. Tapi ini ada monitoringnya, ada akuntabilitasnya. Nah ini kan harus terus-terus dikawal mau tidak mau. Itu ya. satu. Kedua, kita juga melakukan pencegahan pengkoordinasi satu dengan LKPP. Kita ingin bahwa bagaimana pengadaan barang jasa itu bisa berjalan dengan transparan, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan. Tidak boleh ada penyalahgunaan. Ya. Yang ketiga adalah kita bicara dengan BPKP. Karena dialah sebagai dewan aparatur yang melakukan pengawasan tentang pengadaan barang jasa. Nah, KPK dalam penanganan anggaran COVID-19, sejak awal KPK sudah hadir. Kenapa? Karena memang kita ingin memastikan tidak boleh ada satu rupiah pun uang yang digunakan untuk kepentingan pribadi kecuali penanganan COVID. Ingat bahwa keselamatan jiwa manusia itu adalah hal yang paling utama. Dan ini ada hasilnya. Sudah ada hasilnya. Dan itu kita lakukan. Bahkan kita bentuk ada 15 satgas pencegahan mendampingi para kementerian lembaga. Ada di gugus tugas, ada yang di 5 kementerian, ada yang 9 di daerah-daerah provinsi. Kita juga bentuk tentang 8 satgas di bidang penindakan. Kita juga bentuk satgas di bidang pengkajian. Sudah ada yang ditindak? Sudah. Ada berapa kira-kira? Berkaitan dengan pengadaan ini barang-barang COVID pengadaan ini? barang jasa kita sudah lakukan, pertama adalah kita kaji. Contoh misalnya tentang insentif dokter. Bagaimana peraturan Menteri Kesehatan 238 dan 278. Kita lakukan kajian supaya ini betul-betul tidak ada penyimpangan. Dan kita sudah sampaikan rekomendasi kita, itu satu. Kedua tentang pengadaan barang jasa. Kita juga sampaikan kepada apakah itu Kementerian Sosial, apakah itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sudah kita sampaikan semua. Sekarang tinggal kita monitor. Yang terakhir adalah bantuan sosial. Ya, bansos ini. Nah, bansos ini kita di samping pendampingan, juga kita berikan petunjuk terkait dengan apa pedoman untuk menerima bansos. Yaitu kita sepakati data terpadu kesejahteraan sosial. Di samping itu, KPK membangun sistem yang kita sebut dengan jaga bansos. Nah, jaga bansos ini sudah kita dapatkan laporan kurang lebih 261 laporan masyarakat tentang bansos dan sudah kita tindak lanjuti. Tindak lanjutnya apa? Tindak lanjut dengan karena kita punya program terkait dengan penguatan aparatur pengawas internal pemerintah. Kita kerja juga dengan BPKP perwakilan. Jadi prinsipnya adalah kita ingin memastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun uang
penanganan COVID ini bisa dilakukan korupsi oleh para oknum-oknum. Itu saya lihat juga kan misalnya penggunaan dana desa yang Ya. memang harusnya difokuskan untuk COVID dan lain sebagainya. Ya. Ini kan semua apalagi kalau dengan jumlahnya begitu besar dan wilayah yang begitu luas, Ya. harus ada kan ini pendampingan dan monitoring terus menerus karena ini semua kan berjalan. sangat rawan ya. Ya. Ini bagaimana Pak Firly melakukannya? Pertama, kita adalah penguatan aparatur pengawas internal pemerintah. Bekerja sama dengan seluruh inspektorat provinsi, kabupaten, kota. Di samping itu, kita juga langsung melakukan pengecekan terhadap kementerian lembaga. Contoh, beberapa waktu yang lalu kami pimpinan kita bagi, ada yang ke pemerintah provinsi DKI Jakarta, ada yang ke Kementerian Sosial. 5 pimpinan kita bagi tugas. Termasuk terkini itu saya datang ke Kementerian Desa. Kita ingin pastikan, apakah dana bantuan desa untuk dana alokasi itu sampai atau tidak? Apakah bantuan langsung tunai sampai atau tidak? Saya ambil contoh waktu itu di Kementerian Desa. Coba buka, saya bilang Kabupaten Ogan Komering Ulu, keluar datanya. Coba buka Kecamatan Muara Jaya, keluar datanya. Coba buka Dan itu desa, data semua ada akuntabilitasnya. ada accountability. Ini salah satu cara KPK memastikan. Terakhir itu saya minta data BLT di kampung saya. Coba buka data Desa Lontar, saya bilang. Ternyata 163 kakak yang dapat menerima. Ini cara-cara kita untuk memastikan bahwa anggaran dana COVID. Dan ini cukup optimistis ya Pak Firly bahwa anggaran dana COVID ini tidak akan kebocoran tidak akan terjadi ya, atau pasti ada. Kita sudah melakukan upaya pencegahan. Kita juga sudah melakukan cara dengan pendidikan masyarakat. Kita juga sudah lakukan perbaikan sistem. Kita juga sudah melakukan kajian dan menyampaikan rekomendasi. Kalau tetap masih ada nanti, ya tetap kita lakukan tindakan tegas. Iya, kita lihat Tapi nanti. perlu disadari Mbak Desi, ini saya ingatkan terus kepada kementerian lembaga. Korupsi yang dilakukan di saat pandemik atau bencana, itu hukumannya hukuman pidana mati Mbak Desi. Iya. Mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kepada kawan-kawan semua. Ya mudah-mudahan itu ada aspek jerahnya. Ya. Tapi kita lihat ya nanti apakah akan ada orang yang dihukum mati ya karena korupsi anggaran dari COVID-19 Saya kira harus. itu. Tinggal sepakat nanti bagaimana lembaga-lembaga peradilan, hakim itu yakin bahwa betul korupsi ini dilakukan dalam masa bencana. Iya. Hukuman mati. Ini jadi warning ini dari kepala KPK sendiri. Jadi kalau mengkorupsikan dana COVID-19 ini hukumannya harusnya hukuman mati ya. Ya. Ya, jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar masih akan kembali. Tetaplah bersama kami. Masih bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Topik kita kali ini bagaimana memperkuat pemberantasan korupsi ya, dan juga meningkatkannya kepercayaan publik kepada KPK karena lembaga ini yang memang seharusnya lembaga yang sangat penting kita miliki karena korupsi merupakan salah satu dari penyakit yang dilanda oleh negara ini. Tadi menarik ya Pak Firly mengatakan bahwa kalau mengkorupsi dana COVID-19 itu hukumannya mati. Tapi setuju kalau misalnya hukuman untuk para koruptor itu hukuman mati secara keseluruhan? Saya kira sesuai dengan undang-undang kita laksanakan saja. Jadi setuju, seperti di China ya, itu koruptor itu dihukum karena mati. Kita kan berlandaskan hukum. Negara kesatuan Indonesia itu berdasarkan negara hukum. Saya kira itu. Iya, dan itu salah satu problem di Indonesia ini justru ya aspek hukum, penegakan hukum dan pengadilan itu merupakan salah satu dari sumber korupsi itu sendiri. Kembali ke ini tantangan mengenai korupsi di Indonesia. Ini buronan tampaknya lalu lalang dengan enaknya ya, keluar masuk setidaknya ada 5 tersangka ya. Dari tahun ini saja Pak Firly. Ini bagaimana ya? Apa yang salah? Apa yang ya ini pasti gemes juga kan melihatnya Pak Firly ini. Ini seharusnya kan tugas KPK menangkap sampai ke ujung dunia pun itu seharusnya merupakan wewenang dari KPK untuk lakukan. Tapi ini bagaimana? Keluar masuk tanpa ini. Terima kasih Mbak Desi. Tentu menjadi concern kita bersama untuk menyelesaikan para tersangka korupsi. Apakah itu yang sudah DPO ataupun yang sedang ada di Indonesia dan sudah ditetapkan sebagai tersangka.
komitmen pimpinan KPK adalah ingin menyelesaikan seluruh perkara korupsi yang ada di KPK. Saya ingat betul kita punya tunggakan perkara tahun 2008 sampai 2018. Kurang lebih sekitar 133 perkara dalam tahap penyidikan. Ada 366 perkara dalam tahap penyelidikan. Ini kita targetkan selesaikan. Begitu juga dengan para tersangka, apakah dia sudah tetapkan tersangka tapi belum sampai di pengadilan. Kita akan selesaikan. Termasuk juga dengan para tersangka yang dalam daftar pencarian orang. Jadi begini Mbak Desi dan pemirsa sekalian, saya sangat concern untuk menangkap para DPO ini. Jadi kalau seandainya sekarang di DPO itu diterbitkan, sebenarnya sudah lama ditetapkan Mbak. Ada yang ditetapkan tersangka itu sejak tahun 2016, 17, 18. Terus apa hambatannya dong kalau begitu? Saya sampaikan kalau kita hanya mencari tersangka sendiri, tentu kita tidak bisa. Maka perlu sinergi. Nah, Mabes Polri, kalangan kita Interpol, itu bisa membantu kalau kita terbitkan DPO. Maka saya bilang, udah kita terbitkan aja DPO. Tapi tetap kita lakukan dulu upaya, sejauh mana upaya keras KPK mencari. Nah, setidaknya ada 5 orang yang masuk dalam DPO. 1 orang DPO itu tahun 2020. Tapi selebihnya itu sudah lama menjadi tersangka. Nah, sekarang kita bangun sinergi, karena kata-kata sinergi ini memang gampang diucapkan. Tapi sangat sulit dilakukan. Padahal sinergi menjadi kata kunci. Kenapa sangat sulit? Apakah karena juga lembaga-lembaga yang dijadikan partner atau untuk berkolaborasi juga memiliki kepentingan sendiri-sendiri? Saya tidak mengatakan itu, tetapi yang pasti adalah misalnya seketika kita melihat lintas batas. Lintas batas itu adalah tanggung jawabnya Kementerian Kumham di bawah Direktorat Imigrasi. Ada Direktur Lintas Batas namanya. Kita ingin tahu bahwa orang ini apakah di luar negeri atau ada di dalam Indonesia, maka kita tanya ke mereka. Ya. Kalau seketika orang tersebut ada di luar negeri, tentu kita harus sinergikan, bekerja sama dengan Interpol. Tapi kalau kedengaran di telinga saya ini jadi lebih berbelit-belit, red tape-nya, birokrasinya lebih lama sehingga justru membuat pekerjaan yang dilakukan oleh KPK tidak efektif. Saya kira saya tidak ingin mengatakan bahwa itu berbelit-belit. Tetapi adalah yang penting betul adalah bagaimana setiap lembaga kementerian itu punya semangat yang sama tujuannya adalah memberantas korupsi, termasuk melakukan penangkapan para DPO. Dan yang paling penting adalah di dalam tindak pidana korupsi itu walaupun tersangkanya tidak tertangkap, tapi kita bisa ajukan dengan cara peradilan id absentia, tidak ada masalah. Tetapi yang paling penting adalah concern kami, bagaimana kita sebanyak-banyaknya menyelamatkan keuangan negara. Iya. Saya kira itu. Iya, tapi penting ini menurut saya ini terhadap grand corruption ini. Ya. Ini kan yang membuat KPK ini sebagai lembaga yang betul-betul dihormati lah masyarakat karena bisa melakukan itu. Tapi kalau saya lihat sekarang lebih jadi fasilitator lah istilahnya, harus bekerja sama dengan lembaga ini, bekerja sama dengan lembaga itu, harus ada koordinasi sehingga waktu itu habis, sementara yang DPO-nya kita sudah tidak tahu di mana. Seharusnya kan KPK sendiri yang bisa membuat bekerja langsung sama misalnya dengan Interpol, melakukan langsung penyelidikan dan lain sebagainya. Itu kita lakukan karena di dalam Undang-Undang Nomor 19 2019 atas perubahan 30 2002, tugas pokok KPK sangat jelas. Satu adalah melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi. Apakah jaksa, apakah kepolisian, kita lakukan kerjasama. Kedua adalah melakukan supervisi atas instansi yang berwenang melakukan korupsi. Begitu. Karena ini adalah yang menjadi penting karena kita merupakan trigger mechanism. Bagaimana kita memperkuat seluruh aparat penegak hukum rame-rame memberantas korupsi, begitu. Ya, ini menarik sekali karena harus kerjasama dengan kejaksaan, harus kerjasama dengan kepolisian, harus kerjasama dengan mungkin istilahnya custom dan borders, ya, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di Indonesia ini, sumber-sumber dari masalah yang namanya korupsi ini adalah justru di segmen-segmen ini, di sektor-sektor ini, di lembaga-lembaga ini tidak menyulitkan. Pak Firly. Saya kira begini, tidak ada hal yang sulit apabila kita satu tujuan.
Karena pada prinsipnya KPK itu didirikan dalam rangka memberantas korupsi supaya berhasil guna dan berdaya guna. Tolong juga dipahami, KPK memang punya kekuasaan yang sangat besar. Tetapi kita lihat dari keterbatasan sumber daya manusia kita. Kita 1.607. Itu sudah termasuk dengan pegawai tidak tetap. Pegawai tetapnya tidak sampai dengan 1.000 orang. Sedangkan kita lagi ngobrol-ngobrol gini, jangan-jangan masih ada yang transaksi ini untuk melakukan korupsi. Jadi SDM merupakan tantangan juga. Tantangan itu yang pertama. Makanya kita menguatkan para aparat penegak hukum yang lain. Dan dalam Undang-Undang nomor 19 2020 itu, 19 itu, di dalam pasal 11 disebutkan bahwa KPK melakukan penyidikan penuntutan terhadap kasus korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan aparat penegak hukum. Oke, mengenai Artinya kalau mereka tadi yang kita ajak kerjasama ada korupsinya, kita tangani. baik, Pak Firly, apa yang salah, jadi apa yang tidak jalan dengan misalnya Joko Chandra bisa keluar masuk ke negeri ini dan apa yang Pak Firly melihat ini? Saya yang menjadi menyambut baik obstacle. tentang ide yang disebut dengan Ini kan berarti ada mata rantainya itu Ya. terputus semua. Kalau kita tertib terhadap dengan satu single identity, itu nggak ada yang sulit. KTP-nya, nomor KTP itu sudah pasti. Tetapi kan timbul persoalannya adalah karena kita tidak disiplin dengan single identity. Bagaimana mungkin seorang tersangka bisa membuat KTP baru, bisa membuat paspor baru, padahal seharusnya dia satu single identity. Iya. Gitu. Bahkan tidak mungkin orang bisa melarikan diri kalau sudah ada betul-betul kita disiplin menggunakan utility NIK namanya. Tapi masalah buronan ini jadi prioritas dari kerjasama. Harus. Jadi kita adalah kenapa kita beberapa para DPO buronan itu kita kerjasamakan. Dan sampai hari ini masih berkomunikasi. Termasuk juga dengan beberapa kasus-kasus baru yang melibatkan beberapa oknum yang melakukan penyalahgunaan kewenangan. Baik. Kita istirahat sebentar Pak Firly, tapi tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Iya, tetap bersama Insight with Desi Anwar. Tamu kita kali ini Ketua KPK, Pak Firly Bahuri. Kita berbicara mengenai bagaimana memperkuat pemberantasan korupsi, ya bagaimana ya dengan koruptor yang masih bebas lolos. Pak Firly sendiri tahu misalnya keberadaan seperti Harun Masiku, kemudian ini Samintan, kemudian ini Hendra Sunyoto dan lain sebagainya, itu tahu persis di mana. Karena ini kan sampai hari kuncinya, ini kita masih melakukan kegiatan. Saya tidak ingin menyampaikan apa yang dilakukan oleh KPK, tapi yang pasti adalah seluruh satgas kita yang menangani perkara-perkara terkait dengan 5 DPO itu sedang bekerja. Bahkan kemarin sore pun saya cek mereka sedang bekerja. Itu yang pasti. Yang berikutnya adalah kalau menjadi perhatian kita sekarang adalah ada 5 yang DPO. Sekali saya ingin katakan adalah 5 DPO ini adalah tersangka lama. Makanya mohon maaf Mbak, kita sekarang kenapa kita tidak ingin mengumumkan tersangka? Karena dalam proses penyidikan disebutkan, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik sesuai dengan undang-undang dalam rangka mengumpulkan keterangan saksi, mengumpulkan barang bukti, membuat terangnya suatu perkara dan menemukan tersangka. Loh kalau sudah tersangka ada ya tangkap saja sama tahan. Iya. Kita kalau tidak ingin ada mengulangi niat, lagi. kalau ada niat, ada semangat, ada will-nya untuk Makanya kita menangkap. tidak umumkan lagi sekarang, Mbak. Mbak bisa lihat sekarang. Selama 6 bulan kita nggak pernah mengumumkan tersangka. Dari 85 tersangka yang sudah kita tetapkan, 61 langsung kita tangkap dan langsung kita tahan. Tapi ini merupakan bagian dari PR.
5 ini PR kita. Iya, tapi ini juga merupakan bagian dari ini ada kritik dari ICW ya. Mungkin karena tidak diumumkan itu seolah-olah kan jumlah penindakan itu turun. Kok tidak biasanya kan lu ada OTT terus menerus dan lain sebagainya. Nah, ini persisnya Pak Firly, bagaimana ini tadi kan disebut ya bahwa dari aspek pencegahan itu penting ya, pemberantasan dan juga ini penindakan itu penting. Bagaimana upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik di mana sekarang fokus KPK itu saya lihat itu ya lebih senyap, tidak lagi ke masalah grand corruption atau kasus-kasus korupsi besar, tapi lebih ke sinergi, penguatan lembaga dan lain sebagainya. Gini, saya harus menyampaikan dulu, kalau yang kita tangani bukan grand corruption, itu keliru. Kasus Jadi yang masih kemarin, dalam 1 minggu kita sudah melakukan penahanan 115 orang. 2 minggu sebelumnya kita tahan ada 2 orang. Itu adalah kejahatan korupsi yang merugikan keuangan negara. Saya ambil contoh, PTDI. Itu kita tahan 2 orang. Kerugian negara besar. Kasus Bengkalis, kerugian lebih dari 500 miliar. Kita tahan. Kasus yang di PT Waskita Karya. Sudah kita tahan 5 orang kemarin, minggu lalu. Itu fiktif proyek-proyeknya. Subkontraktor fiktif, Mbak bisa bayangkan Mbak. Uang negara keluar, prestasi tidak ada, hanya dibagi-bagi untuk mereka. Apakah itu bukan Jadi masih terhadap fokus. Dan ini semua kan Cuma harus memang berakhir. kita tidak perlu menyampaikan festivalisasi bekerja penanganan korupsi itu memang tidak perlu harus rame-rame. Dan ini semua bermuara pada penuntutan dan juga hukuman kan yang Daripada diberikan. nanti kita umumkan, atau kabur orangnya. Begitu kabur, terpaksa kita terbitkan DPO sekarang. Padahal penetapan tersangka sudah 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Sekarang jadi PR kita mencari. Iya. Gitu. Pak Firly, tadi saya tertarik ya dengan fokus ke pelayanan publik dan juga penguatan lembaga-lembaga yang mendukung demokrasi ini. Apalagi kalau tadi saya sebutkan ya, demokrasi di Indonesia kan seharusnya menciptakan transparansi yang lebih ya, akuntabilitas yang lebih. Tapi justru yang ada desentralisasi dan demokrasi itu menciptakan korupsi yang istilahnya lebih demokratis juga, lebih banyak, lebih tersebar. Ini saya lihat selain ya tadi sumber-sumber grand corruption ini adalah misalnya politik kita yang rentan terhadap money politik dan apalagi ini kalau pemilu atau pilkada itu disinilah rawan penyalahgunaan dan penyelewengan dari anggaran publik itu sendiri. Kedua tadi kita penegakan hukumnya. Ya, polisinya, pengadilannya dan lain sebagainya. Ini adalah sumber-sumber dari korupsi di Indonesia ini. Dan ini semua harus jadi teman partner dari KPK. Ini gini, bagaimana upayanya untuk menciptakan integritas nasional itu? Jadi begini, dalam pemberantasan korupsi, kita belajar dari apa yang sudah terjadi. Dan tentu kita harus menyongsong apa yang akan datang. Penanganan kasus korupsi dan pemberantasan saya sangat sepakat. Penindakan sangat sepakat. Tidak boleh dikurangi. Tetapi perlu disadari bahwa penindakan terhadap pelaku korupsi itu daya kejut. Tapi tidak menghentikan secara otomatis orang melakukan korupsi. Berhenti. Tidak. Kalau begitu bagaimana cara menghentikan orang supaya tidak korupsi? Pertama kita lakukan namanya disebut dengan pendidikan masyarakat. Siapa yang kita kejar? Jajaran pendidikan, partai politik, penyelenggara negara, BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, itu kita kerjakan. Karena mereka ini yang sering terlibat. Karena di sini sudah sistemis. Korupsinya itu dalam sistemnya itu sendiri. Nah, terkait ini tuh bagian. Ya, kalau kita bicara, saya nyambung dengan Mbak Desi nih tentang bahwa korupsi itu sistemik. Saya ingin juga lihat, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan namanya pencegahan. Apa yang dilakukan? Mengkaji, merekomendasi tentang perbaikan sistem. Karena korupsi itu salah satu sebabnya. Corruption because of fail, bad, and weak system. Jadi korupsi itu disebabkan karena lemahnya, gagalnya, dan buruk sistem. Itu yang kita perbaiki. Terakhir baru kita tindak. Iya, tapi masuk dan memperbaiki sistem, bekerja sama ini secara implementasi itu bagaimana Pak Firly? Karena masing-masing lembaga ini seharusnya kan memiliki oversight sendiri. Mereka harusnya memiliki
semangat untuk melakukan reformasi dan good governance. Bukan tugas KPK kan seharusnya untuk mengajar dan memonitor apakah sudah melakukannya, karena setiap lembaga ini harusnya memang didirikan dengan integritas kelembagaan sendiri. Tapi kita lihat misalnya di Kementerian Keuangan yang melakukan reformasi, ada aspek ininya lah, punishment and reward, dan pemilihan pegawainya juga yang inilah kredibel dan lain sebagainya. Ada satu program yang dikembangkan oleh KPK, Mbak. Tidak bisa juga kita mengatakan bahwa pencegahan itu bukan urusan KPK, bukan. Karena kalau kita bicara tentang pemberantasan korupsi, itu termasuk pencegahan pendidikan masyarakat. Makanya di dalam visi misi kami, Pak, visinya adalah bagaimana bersama rakyat mewujudkan Indonesia itu bebas dari korupsi. Kami jabarkan 3, 1 adalah melakukan pencegahan supaya tidak ada kesempatan orang melakukan korupsi. 2, melakukan pendidikan masyarakat supaya orang tidak ingin korupsi. Ada program 1 yang disebut dengan bagaimana kita membentuk penyuluh anti korupsi. Bagaimana kita membentuk ahli pembangun integritas. Dan ini harus diajarkan kepada kementerian lembaga. Nah, terkait dengan perbaikan sistem tadi, sudah banyak kementerian lembaga datang, bahkan minta. Terakhir ada kementerian, misalnya terakhir itu adalah ada Bank Indonesia pun datang ke tempat kita. Kita ingin pastikan bahwa uang negara itu tidak ada yang hilang karena sistem yang buruk, sistem yang lemah. Ya, di situ kan juga ada BPK yang mengaudit lah itu setiap lembaga. Ya, tetapi kita kan tahu sendiri, Mbak, BPK melakukan audit terkait dengan laporan hasil keuangan pemerintah. Tidak jaminan orang yang memperoleh UPINI wajar tanpa pengecualian tidak ada korupsi. Tidak jamin. Bisa saja masih ada korupsi juga. Nah, itu yang kita kerjakan, Mbak. Baik, tapi kalau dari segi persentase ya antara pencegahan, ya pemberantasan, pencegahan, penindakan dan lain sebagainya, itu berapa persen fokus KPK nanti ke depan? Kami tidak bisa membagi persen-persen karena begini. Tapi prioritas kan pasti ada. Semuanya prioritas. Karena begini, Mbak, kalau seandainya kita bermain striker, main bola ini, tidak ada striker tunggal yang bisa membuat gol. Bisa saja ada 3 striker. Bisa saja dengan ada yang pemain tengah, pemain belakang, termasuk kipernya. Itu mensukseskan supaya dapat gol. Nah, 3 striker yang kami bangun sekarang, striker pendidikan masyarakat supaya orang tidak ingin melakukan korupsi. Striker pencegahan supaya tidak ada peluang, tidak ada kesempatan untuk melakukan korupsi. Striker ketiga adalah penindakan supaya orang takut dan timbul kesadaran. Kenapa? Karena korupsi ini, Mbak, tidak hanya sekedar mengambil uang negara. Tidak hanya sekedar mengambil keuangan perekonomian negara. Baik. Tetapi merampas hak asasi orang. Iya. Ya itu, Mbak. Baik, makanya tadi hukuman mati itu penting. Harus, sudah. Iya, kita istirahat sebentar. Jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Insight with Desi Anwar kali ini ditemani oleh Ketua KPK Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri yang sekarang sudah 7 bulan menjabat sebagai Ketua KPK dan katanya ini rapornya merah, OTT-nya kurang, penindakannya kurang dan lain sebagainya. Memang tantangannya cukup besar. Tapi ini menurut saya kritik ini sah-sah saja, wajar. Karena ketika negara ini menciptakan, mendirikan KPK pada tahun 2003, tidak lama setelah reformasi, ini kan ada mimpi ya. Kita tuh memiliki negara dengan fondasi idealnya yang kuat. Ya. Tapi ternyata negara yang namanya Indonesia ini dibangun dalam fondasi yang dimakan rayap. Nah, digerogotin dari dalam sehingga melemahkan, dan rayap ini adalah korupsi yang sudah endemik dan sistemik di negara ini. Jadi mimpinya tuh membuat KPK itu semacam dari atas itu ada semprotan ini supaya rayap-rayap ini sama bawah juga, sama bawahnya itu mati sehingga bisa dibangun fondasi yang kuat. Nah, tapi ke depan ini saya lihat kan ada perubahan lah istilahnya, Pak Firly.
yang ya kita harus lihat kan dari segi hasilnya ini masih baru 7 bulan. Tapi ini bagaimana mimpi untuk memberantas korupsi sehingga fondasi ini betul-betul kuat, di mana sekarang KPK ini bertindak lebih ke, saya lihat itu bagian dari lokomotif negara ini. Mungkin ya bisa di tengah, bisa, tapi yang jelas tidak lagi di depan. Tidak lagi striker tunggal itu. Ya. Harus berbagi-bagi, harus. Jadi begini, Mbak. Kita harus yakini dulu bahwa kejahatan korupsi itu tidak hanya sekedar kejahatan merugikan keuangan negara. Itu titik poin pertama. Kedua adalah kejahatan korupsi itu juga merampas hak-hak rakyat. Bahkan melanggar hak asasi manusia. Kalau boleh saya katakan, corruption is a crime against humanity. Kenapa? Dengan orang korupsi, hak-hak rakyat itu terampas. Iya, dan tidak ada negara yang makmur satupun yang governance itu korup. Betul. Bahkan negara bisa gagal karena korupsi. Kalau begitu kita sepakat bahwa korupsi adalah musuh kita bersama. Makanya KPK sampai hari ini tetap fokus tentang bagaimana memberantas korupsi. Kalau ada yang mengatakan bahwa memberantas korupsi itu harus penindakan, saya setuju. Bukan tidak setuju dan penindakan. Tetapi sekarang kita tambah. Kalau kemarin itu striker tunggalnya adalah penindakan, sekarang kita tambah striker 2. Tambah, bukan diganti. Kan? Bukan diganti. Iya, Pak Firly sendiri punya target akan berapa yang anggaran atau uang atau dana yang bisa diselamatkan dari korupsi itu. Itu kan harus ada hitung-hitungannya juga kan. Misalnya kalau kita lihat misalnya sering sekali terjadi kebocoran di anggaran bisa 30%. Ada target-target yang ingin dicapai. Program KPK di samping penindakan dan pendidikan masyarakat juga melakukan program pencegahan. Di dalam program pencegahan itu ada 8 arena yang kita kerjakan. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan daerah dan pendapatan negara. Semester 1 tahun 2020 ini, KPK melalui kedeputian pencegahan, baik itu penyelamatan aset daerah, penertiban aset, pemungutan pajak, hotel, restoran, itu dibantu oleh KPK. Dan angka sekarang sudah mencapai 79,9 triliun. Kenapa? Karena kalau kita tidak lakukan pencegahan dengan cara meningkatkan pendapatan daerah, tentu 7 triliun itu tidak akan dapat. Dari segi kelembagaan itu sendiri, ini kan berarti harus bekerja sama dengan seluruh lembaga-lembaga, pilar-pilar demokrasi inilah yang ada di Indonesia ini. Ini gaya kepemimpinan itu sangat penting, leadership ya, dan juga kekompakan, tapi juga kualitas dan kompetensi dari KPK itu sendiri. Bagaimana Pak Firly? Apalagi sekarang ini lagi kepercayaan masyarakat terhadap KPK menurun, ini kan harus mau tidak mau membuktikan diri bahwa kompeten untuk melakukan itu. Kalau dipanggil KPK harusnya semua gemetar kan, harusnya semuanya ikut. Gitu. Jadi dan tidak lagi melakukan kalau korupsi. terkait dengan trust, saya begitu ada berita tentang trust kepada KPK turun menjadi posisi nomor 4, saya undang. Termasuk dengan Pak Burhanuddin Muhtadi, kita undang. Kompas kita undang. Kita minta mereka paparan. Setelah mereka paparan, ternyata di dalam masa pandemik ini, tidak hanya KPK yang turun kepercayaannya. Seluruh lembaga negara, kementerian turun. Poin digitnya ada. Misalnya kepresidenan, itu ada angkanya turun. TNI juga turun angkanya. Tapi seharusnya kebalikan. Polri juga turun harusnya angkanya. dengan adanya COVID ini KPK justrunya harusnya naik. Karena sebentar dulu, belum selesai urusannya. Ini kan hasil survei. Ya. KPK turun. Berapa digit tuh? Nah, menurut para yang melakukan survei, penurunan kepercayaan ini bukan sekarang. Itu sudah terjadi sejak tahun 2016. Itu menjadi PR kita. Inilah menjadi penyemangat kita. Karena bisa saja apa yang terjadi dan bagaimana kita cara untuk meningkatkan trust. Tapi yang pasti adalah tidak ada jawaban lain kecuali menunjukkan KPK bisa melaksanakan tugas pokok, KPK bisa melaksanakan kewenangannya dalam pemberantasan korupsi. Kita ingin bermimpi bahwa mimpi kita terwujud
Indonesia yang bersih dari korupsi itu, mungkin nanti Mbak Desi nggak wawancara lagi sama saya. Tetapi suatu saat korupsi betul-betul tidak ada lagi di Indonesia. Kenapa? Sistemnya sudah tidak memungkinkan orang korupsi. Masyarakat juga tidak ingin korupsi karena wah satu Pak dosa. Firly percaya bisa melakukan Bisa. itu karena ini sampai tahun 2023 dengan background Pak Firly yang ada sebagai Kapolda dan mau tidak mau juga kan harus berurusan dengan ya istilahnya penguasa-penguasa legislatif, eksekutif, yudikatif dan lain sebagainya. Bagaimana? Nah, ini- Leadership style yang diperlukan. Ini yang untuk- kita bangun, Mbak. Karena kalau seandainya kita ingin mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi itu, tidak bisa hanya sendiri. Semua elemen masyarakat harus ikut. Semua pihak kementerian lembaga harus ikut. Nah, yang nakal-nakal tentu kita lakukan penindakan. Maka kita ingin satu, membangun yang disebut dengan penyuluh anti korupsi. Sekarang sudah terwujud 827 orang. Ada yang disebut lagi dengan ahli pembangun integritas, baru 68 orang. Dan ini kita akan gerahkan untuk 542 daerah kabupaten kota, 34 provinsi, 87 kementerian lembaga. Kita ingin bentuk tentang satu, penyuluh anti korupsi, kedua tentang terkait dengan ahli pembangun integritas. Jadi optimis ya bisa meningkatkan kinerja KPK selama 4 tahun ke depan ini, 3 tahun lagi ya. Jadi begini, Mbak, saya sangat yakin itu kita akan dengan titik tolak sekarang, apa yang dihasilkan oleh lembaga survei, kita hargai, kita apresiasi, dan kita gunakan untuk melangkah ke depan. Iya. Tentu kalau kita ingin maju ke depan, lihatlah langkah ke depan, tapi juga bermodalkan dengan Tapi masa lalu. kasus-kasus high profile ini penting menurut saya untuk mengembalikan kepercayaan publik ini. Harus ada yang namanya high profile case gitu yang membuat bahwa kehadiran KPK ini betul-betul dirasakan. Ya, jadi- Jangan terlalu senyap-senyap juga gitu. Saya setuju, Mbak. Itu ibaratkan kalau seandainya perayaan tahun baru. Perayaan tahun baru itu banyak hiburan, ada dangdut, ada lenong, ada campur sari. Tetapi orang akan menunggu kapan kembang apinya diledakkan. Kira-kira itu juga yang kita filsafati, kita ikuti bahwa penangkapan terhadap para pelaku koruptor itu menjadi penting. Iya. Karena itu adalah kembang apinya. Persis. Karena persepsi itu ada kadang-kadang segalanya. Ya, oke, makasih. Baik Pak Firly, terima kasih banyak Makasih. ya dan jaga kesehatan. Siap. Kerja masih panjang ke depan karena COVID juga masih ada di antara kita sehingga kita juga semua harus hati-hati ya menjaga kesehatan kita dan kita harapkan juga ya korupsi akan segera ya ini mungkin mimpi ya bisa diberantas dari Republik ini. Sepertinya tantangannya begitu berat, begitu besar dan tidak ada akhirnya. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe, jangan lupa pakai masker, jaga jarak. Bye-bye.